Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya. Kali ini Mama Noval mau berbagi resep cara membuat brule boom. Nah, ini cocok banget buat cemilan teman-teman semua, atau ide bisnis, atau sebagai stok cemilan ya. Penasaran cara masaknya seperti apa? Tonton videonya sampai selesai ya. Pertama-tama ini bahannya kita punya sosis ayam sebanyak 3 buah yang udah saya potong kecil seperti ini. Kemudian ini ada bawang bombay sebanyak setengah buah ukuran sedang yang udah saya potong kecil juga seperti ini. Selanjutnya ini ada susu cair full cream 250 ml, untuk mereknya sesuai selera teman-teman semuanya ya. Kemudian ini ada tepung terigu sebanyak 100 gram atau setara 1 on. Keju parut sebanyak 85 gram ya. Nah, untuk mereknya disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan lelekan margarin sebanyak 3 sendok makan munjung. Ini kira-kira aja ya teman-teman. Nah, ini margarinnya kita tunggu sampai meleleh dan panas, baru kemudian kita masukkan bawang bombaynya ya. Ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Ini udah cukup panas. Sekarang kita masukkan bawang bombaynya, kita tumis sampai harum dan layu ya. Ini tetap diaduk-aduk supaya nggak gosong. Sekarang kita tumis sampai benar-benar harum ya. Nah, ini udah harum, kemudian kita masukkan sosis ayamnya. Untuk sosis ini disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya. Kalau mau rasa sapi silakan ya. Nah, sekarang kita masukkan tepung terigunya. Ini gunakan api yang kecil aja supaya nggak cepat gosong ya teman-teman. Tetap diaduk-aduk, aduk cepat. Nah, kemudian baru kita masukkan susu cairnya. Ini kita aduk kembali, aduk cepat ya, supaya nggak menggumpal dan gosong. Kemudian saya akan tambahkan sedikit garam, sedikit merica bubuk atau lada bubuk ya, dan sedikit kaldu bubuk. Ini nggak usah terlalu banyak-banyak kasih kaldu bubuk dan garamnya, karena dari kejunya nanti juga mau dikasih sama keju mozzarella, itu akan lebih asin ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk kembali, aduk cepat supaya bumbunya tercampur rata dan nggak menggumpal, nggak gosong ya. Nah, ini udah tercampur rata. Sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya ini akan saya masukkan di dalam mangkok seperti ini. Kita diamkan di suhu ruangan aja sampai agak dingin ya teman-teman. Selanjutnya saya akan siapkan adonan atau pelapisnya. Ini tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan susu bubuk. Ini susu bubuk susu anak saya, 1 cup itu ya teman-teman, kira-kira 1 sendok makan. Kemudian saya kasih sedikit garam, sedikit kaldu bubuk, sedikit lada bubuk ya. Nah, sekarang kita tambahkan air secukupnya aja. Kita aduk-aduk sampai semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Nah, ini tetap diaduk-aduk ya supaya nggak menggerindil dan menggumpal. Ini teman-teman, adonannya lebih kurang seperti ini ya untuk kekentalan dan atau keencerannya ya. Nah, ini udah agak dingin ya teman-teman. Ini tangan saya udah saya cuci bersih. Ini kita ambil sedikit dari adonannya, kita pipih-pipihkan seperti ini. Kemudian saya juga udah menyiapkan keju mozzarella sebagai isiannya ya. Kita masukkan kejunya. Kemudian kita tutup kembali sambil diputar-putar, kita bulatkan seperti ini ya. Nah, ini udah bulat. Sekarang kita masukkan di
adonan atau celupan yang kita buat tadi. Selanjutnya baru kita guling-gulingkan di tepung roti. Ini saya menggunakan tepung roti yang warnanya putih. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau menggunakan warnanya yang ada campuran putih, kuning, dan oranye, silakan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita letakkan di piringnya. Nah, ini lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai semuanya. Ini lebih kurang ada 24 buah ya. Sekarang sebagian mau saya letak di dalam tempat seperti ini. Ini mau saya simpan sebagai stok cemilan. Ini bisa teman-teman simpan di kulkas bagian bawah atau di chiller. Ini bisa tahan sampai 1 mingguan, kalau di freezer bisa 2-3 minggu ya. Nah, sekarang sebagiannya mau saya goreng langsung. Ini saya udah menyiapkan minyak. Minyaknya udah cukup panas ya. Sekarang kita goreng satu persatu. Nah, ini jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Dan supaya warnanya juga merata, bisa teman-teman aduk-aduk seperti ini. Untuk warnanya disesuaikan aja sama selera teman-teman. Nah, ini udah cukup matang dan warnanya pun udah cantik. Sekarang kita angkat ya. Oke, ini dia teman-teman, masakannya udah selesai. Sekarang kita lihat. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini ya. Ini kita hidang atau kita santap atau kita makan dalam kondisi hangat ya, supaya bagian keju isiannya mozzarella-nya itu masih dalam keadaan meleleh. Oke teman-teman, ini dia stok cemilannya, dan cemilan hari ini udah selesai kita masak. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.